Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kami dari kelas B Ekonomi Pembangunan ada tugas dari mata kuliah Pendidikan Etika dan Kearifan Lokal. Di sini kami ingin mewawancarai Pak Dedi Yuliawan. Jadi langsung aja ya Pak. Ya, silakan. Pertanyaan pertama itu, bagaimana sih Pak bagusnya etika mengirim pesan ke dosen itu gimana? Ya, mengirim pesan itu kan berbeda-beda ya, tergantung siapa yang kita harus hadapi. Kalau mengirim pesan ke orang yang di bawah kita, yang usia di bawah kita, kan kita juga akan berbeda terhadap mengirim pesan kepada orang yang seusia kita. Berbeda pula mengirim pesan kepada orang tua. Berbeda juga kalau mengirim pesan kepada guru atau atasan. Karena walaupun tidak tertulis, etika itu penting untuk menentukan apakah orang ini bisa kita ajak diskusi atau tidak, bisa kita hargai atau tidak. Jadi khawatirnya kadang-kadang mahasiswa itu kan perlu adanya pendidikan etika itu karena pendidikan etika itu tidak pernah diberikan waktu sekolah. Kadang-kadang orang tua juga tidak mengajarkan itu. Dalam kehidupan sehari-hari kita perlu beretika dalam berkomunikasi. Beretika dalam berkomunikasi itu bukan kita menyanjung seseorang, tapi bagaimana kita menghargai orang lain. Nah, cara menghargai orang lain itu kita harus atur bagaimana supaya orang menghargai kita juga. Orang akan menghargai orang lain ketika kita menghargai dia. Jadi caranya ada, misalnya kita karena mungkin kalau sama orang tua enggak ya, karena kebiasaan berdiskusi sama orang tua, apalagi kalau dia dekat sama orang tua. Tapi dalam pergaulan sehari-hari kita menghadapi orang tua yang berbeda. Orang tua yang berbeda itu maksudnya gini, orang tua yang memang bukan orang tua kandung. Jadi nanti juga kalian akan menghadapi ruang kerja di mana Anda akan menghadapi pimpinan. Menghadapi pimpinan itu juga menjadi dilema ketika kita menghadapi pimpinan yang ternyata usianya di bawah kita. Ada juga yang di atas kita, dan ada juga yang seusia kita. Itu macam-macam hal yang harus diperhatikan. Jadi di dunia kerja akan berbeda, di dunia pendidikan juga akan berbeda. Tapi satu syarat penting adalah saling menghargai, maka orang akan menghargai orang lain. Ya. Nah, cara berkomunikasi juga harus hati-hati. Misalnya gini, mulai dari profil yang kita tunjukkan. Contoh misalnya, Anda berkenalan dengan WA dosen nggak tahu siapa Anda, ya kan? Maka pertama yang harus dilakukan adalah buat profil yang bagus, fotonya ada, ya, jangan foto yang lain, foto kaki difoto, gambar binatang difoto, dimasukkan DP, atau kartun difoto, atau macam-macam yang tidak mengenalkan siapa diri Anda untuk menghubungi dosen, atau tanpa gambar sekalipun. Jadi kan orang kadang-kadang, kalau saya ngeliat dulu, oh ini profilnya ini mahasiswa, oh iya ini mahasiswa ekonomi pembangunan. Karena kadang-kadang jelas kita nggak ingat nama, tetapi ketika ngeliat foto, oh iya ini mahasiswa ekonomi pembangunan, sehingga responnya akan lebih positif dibandingkan tanpa ada foto. Yang kedua adalah etika di dalam fotonya. Jangan pula ke foto biar menunjukkan fotonya punggung pula dikasih, ya kan? Jadi ada cara untuk menampilkan profil Anda seperti apa.
Yang kedua, mulai komunikasi. Bahasa komunikasi itu penting untuk menunjukkan jati diri Anda terhadap orang lain. Mulai dengan kata salam, kemudian memperkenalkan diri kalau memang belum WA sebelumnya, kemudian masuk tujuan dan lain-lain yang diperlukan, baru kalimat untuk ucapan terima kasih. Itu juga bagian penting di dalam beretika WA. Kemudian perlu diperhatikan juga WA-nya di waktu kapan. Nah, selanjutnya tuh, bagaimana sih Pak etika berpakaian di kampus ini menurut Pak Deddy? Pada dasarnya etika berpakaian itu yang penting lengkap. Ya. Ada pakaian, ada bajunya, ada celananya, ada sepatunya, alasnya. Tapi etika dalam berpakaian itu ada norma-norma sendiri tergantung tempatnya masing-masing. Ya. Kalau saya bilang ada pakaian atas, pakaian bawah, dan alas, ya tergantung normanya di mana. Ketika Anda di rumah, normanya seperti apa. Ketika Anda lagi jalan-jalan, normanya seperti apa. Ketika di kampus seperti apa, tempat kerja seperti apa. Dan ini adalah tempat perkuliahan, normanya seperti apa. Maka ikuti normanya yang ada di situ. Normanya gimana, berpakaian dengan rapi, tidak menggunakan kaos, kemudian pakai celana yang sesuai, menggunakan alas sepatu, bukan alas sandal. Ya. Seperti itu saya pikir menyesuaikan dengan norma, karena setiap Anda kemanapun ada normanya. Nggak sama, misalnya Anda keluar negeri juga sama, ada normanya. Anda ke tempat orang lain juga ada norma yang harus kita lakukan. Ketika Anda keluar daerah juga ada norma. Norma itu yang kita ikuti sehingga kita akan bisa menghargai orang lain. Ya. Ketika Anda berpakaian rapi datang ke saya akan menghargai Anda dibandingkan orang yang tidak berpakaian rapi. Coba Anda bayangkan Anda datang ke saya pakai sandal jepit, kemudian pakai celana pendek, kaos di sini. Karena normanya beda. Kan saya nanya, kenapa kamu pakai beda seperti itu? Jadi normanya itu berbeda ketika Anda di tempat yang lain. Nah, normanya di sini ya normanya harus dilakukan, dan universitas sudah menentukan pakaian sopan itu sebatas mana. Ya, ikuti norma itu, maka saya pikir Anda menghargai orang lain yang ada di sana. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana jika kami tidak bisa mengikuti salah satu komponen ujian? Komponen ujian seperti apa? Ujian mungkin Kuis UAS. iya, misalnya nggak ikut kuis atau nggak ikut tes UAS yang ke Setiap mata kuliah itu kan ada kontrak perkuliahan. Dan kontrak perkuliahan itu harusnya ada kesepakatan bersama, ada atau ada kesepakatan yang dibuat oleh penanggung jawab perkuliahan terhadap proses perkuliahan yang berlangsung. Nah, ikuti aja di dalam kontraknya seperti apa. Kan Anda diajak diskusi untuk memutuskan kontrak tersebut. Misalnya Anda tidak mengikuti salah satu ujian, dan di kontraknya seperti apa? Apakah ada kemungkinan remedial atau apa? Tapi juga tentu tidak bisa Anda ikut ujian itu ada sebab, misalnya ada sakit atau ada kegiatan yang sangat penting sehingga memaksa Anda tidak bisa ikut ujian. Mungkin dengan kondisi tersebut dosen akan memberikan kebijakan yang berbeda. Ya. Tapi kalau Anda tidak ada karena sebab lain, mungkin tidak akan memberikan pergantian terhadap ketidakhadiran Anda dalam ujian tersebut. Yang terpenting adalah
selama perkuliahan jaga kesehatan, jangan sampai jaga kesehatan, jaga waktu. Kalaupun ternyata ada hal lain yang membuat Anda bermasalah dan tidak bisa hadir, itu sudah di luar takdir. Jadi udah di luar keinginan Anda, jadi ada takdirnya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi disesuaikan aja dengan kontraknya dan dengan rasa penanggung jawab seperti apa. Dan tiap penanggung jawab kan berbeda-beda dalam menentukan sampai batas, misalnya bisa remedial jika, itu kan bisa ditanyakan sama ya. Ya, udah. Udah. Jadi segitu aja Pak. Ya. Cukup tanya dari kami. Sebelumnya terima kasih. Kalau bila ada kata yang salah. Ya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.